Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Arisanti, NIM 20205327. Di sini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Audit Sistem Informasi. Materi kali ini berjudul Audit Sistem Informasi berbasis komputer. Sifat pemeriksaan. Kita pelajari dulu apa itu auditing. Berdasarkan Asosiasi Akuntansi Amerika, mendefinisikan auditing sebagai berikut. Auditing adalah sebuah proses sistematis untuk secara objektif mendapatkan dan mengevaluasi bukti mengenai pernyataan perihal tindakan dan transaksi bernilai ekonomi untuk memastikan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil-hasilnya pada para pemakai yang berkepentingan. Lanjut, auditing membutuhkan pendekatan langkah per langkah yang dibentuk dengan perencanaan, teliti, serta pemilihan dan pelaksanaan teknik yang tepat dengan hati-hati. Keterlibatan audit yaitu mengumpulkan, meninjau, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit. Standar-standar audit internal berdasarkan According Institute of Internal Auditor atau IIA, tujuan dari audit internal adalah untuk mengevaluasi kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan, juga menetapkan keluasan dari pelaksanaan tanggung jawab yang benar-benar dilakukan. 5 standar lingkup audit IIA memberikan garis besar atas tanggung jawab auditor internal. 1. Melakukan peninjauan atas keandalan dan integritas informasi, operasional dan keuangan, serta bagaimana hal tersebut diidentifikasi, diukur, diklarifikasi, dan dilaporkan. 2. Menetapkan apakah sistem telah didesain untuk sesuai dengan kebijakan operasional dan pelaporan, perencanaan, prosedur, hukum, dan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, melakukan peninjauan mengenai bagaimana aset dijaga dan memverifikasi keberadaan aset tersebut. Keempat, mempelajari sumber daya perusahaan untuk menetapkan seberapa efektivitas dan efisien mereka digunakan. Dan terakhir, melakukan peninjauan atas operasional dan program perusahaan untuk menetapkan apakah mereka telah dilaksanakan sesuai rencana dan apakah mereka dapat memenuhi tujuan-tujuan mereka. Selanjutnya, ada jenis-jenis kegiatan audit internal. Terdapat 3 jenis audit yang biasanya dilakukan, yaitu yang pertama audit keuangan, audit sistem informasi, dan yang ketiga audit operasional atau manajemen. Audit keuangan sendiri memeriksa keandalan dan integritas catatan-catatan akuntansi, baik informasi keuangan dan operasional. Audit sistem informasi melakukan tinjauan atas pengendalian CA untuk menilai kesesuaiannya dengan nilai kebijakan dan prosedur pengendalian serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Audit operasional atau manajemen berkaitan dengan penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit menggunakan urutan kegiatan yang hampir sama, hingga dapat dibagi ke dalam 4 langkah. Yang pertama, merencanakan audit, mengumpulkan bukti audit, mengevaluasi bukti audit, dan mengkomunikasikan hasil audit. Merencanakan audit, tetapkan lingkup dan tujuan organisasi tim audit, kembangkan pengetahuan mengenai operasional bisnis, tinjauan hasil audit sebelumnya, identifikasi faktor-faktor risiko, siapkan program audit. Nah, ini termasuk untuk merencanakan audit. Mengumpulkan bukti audit. Yang pertama, pengamatan atas kegiatan operasional, tinjauan dokumentasi, berdiskusi dengan para pegawai dan konkusioner, pemeriksaan fisik aset, konfirmasi melalui pihak ketiga, melakukan ulang prosedur, pembuktian dengan dokumen sumber, review analisis, dan pengambilan sampel audit. Mengevaluasi bukti audit. Yang pertama, mengukur kualitas pengendalian internal dengan keandalan informasi,
Nilai kinerja operasional, pertimbangkan kebutuhan atas bukti tambahan, pertimbangkan faktor-faktor resiko, pertimbangkan faktor-faktor materialitas, dokumentasikan penemuan-penemuan audit. Mengkomunikasikan hasil audit, memformulasikan kesimpulan audit, membuat rekomendasi bagi pihak manajemen, mempersiapkan laporan audit, menunjukkan hasil-hasil audit ke pihak manajemen. Tujuan audit SEL adalah untuk meninjau dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem tersebut. Ketika melaksanakan audit sistem informasi, para auditor harus memastikan tujuan-tujuan berikut ini. Yang pertama, pengungkapan keamanan melindungi perlengkapan komputer, program, komunikasi, dan data dari akses yang tidak sah, modifikasi, atau penghancuran. Yang kedua, pengembangan dan perolehan program dilaksanakan sesuai otoritas khusus dan umum dari pihak manajemen. Yang ketiga, modifikasi program dilakukan dengan otoritas dan persetujuan pihak manajemen. Yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, dan tataran komputer lainnya telah akurat dan lengkap. Yang kelima, data sumber yang tidak akurat atau yang tidak memiliki otoritas yang tepat diidentifikasi dan ditangani sesuai dengan kebijakan manajerial yang telah diterapkan. Yang keenam, file data komputer telah akurat, lengkap, dan dijaga kerahasiaan. Pendekatan audit berdasarkan risiko. Pendekatan berdasarkan risiko untuk audit memberikan para auditor pemahaman yang jelas atas kesalahan dan tidak berturan yang dapat terjadi dengan risiko serta penyingkapan yang terkait. Pemahaman atas hal ini memberikan dasar untuk mengembangkan rekomendasi pada pihak mengenai bagaimana sistem pengendalian SEL seharusnya ditingkatkan. Apakah pendekatan 4 tahap evaluasi pengendalian internal itu? Yang pertama, tentukan ancaman-ancaman yang dihadapi di SEL. Yang kedua, identifikasi prosedur pengendalian yang diimplementasikan untuk meminimalkan setiap ancaman dengan mencegah atau mendeteksi kesalahan dan ketidakberaturan. Yang ketiga, evaluasi prosedur pengendalian. Yang keempat, evaluasi kelemahan, bisnis kesalahan, dan penipuan. Berikut adalah rangka untuk audit keamanan komputer. Yang pertama, pencurian atau kerusakan yang tidak disengaja atas hardware atau file. Yang pencurian atau akses tidak sah ke program, file data, dan sumber daya sistem lainnya. Yang ketiga, modifikasi atau penggunaan secara tidak sah program dan file data. Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, rencana keamanan untuk perlindungan informasi. Yang kedua, pembatasan atas akses secara fisik di perlengkapan komputer. Yang ketiga, pengendalian penyimpanan dan pengiriman data seperti enkripsi. Yang keempat, prosedur perlindungan dari virus. Yang kelima, menggunakan firewall. Yang keenam, merencanakan pemulihan dari bencana. Yang ketujuh, pemeliharaan pencegahan dengan kedelapan, asuransi sistem informasi. Prosedur audit besar peninjauan atas sistem. Yang pertama, menginspeksi lokasi komputer. Kedua, wawancara dengan personel sistem informasi mengenai prosedur keamanan. Yang ketiga, meninjau kebijakan dan prosedur. Yang keempat, memeriksa kebijakan asuransi apabila terjadi bencana atau sistem informasi. Yang kelima, memeriksa daftar akses sistem. Dan yang keenam, memeriksa rencana pemulihan dari bencana. Proses audit berdasarkan uji pengendalian. Yang pertama, mengamati prosedur akses ke lokasi komputer, memverifikasi bahwa terdapat pengendalian dan pengendalian tersebut berfungsi seperti dengan yang diharapkan. Yang ketiga, menginvestigasi berdasarkan berbagai kesalahan atau masalah untuk memastikan mereka ditangani dengan benar. Dan yang keempat, memeriksa berbagai uji yang sebelumnya telah dilaksanakan. Pengendalian pengimbang. Yang pertama, kebijakan yang baik dalam hal personalnya, penggunaan pengendalian secara efektif. Dan yang ketiga, pemisahan pekerjaan yang tidak boleh disatu. Audit pengembangan program. Tujuan yang kedua, bisnis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kesalahan pemrograman yang tidak disengaja. Yang kedua, kode program yang tidak sah.
Jenis-jenis prosedur pengendalian. Yang pertama, otoritas manajemen atas pengembangan program dan performanya untuk spesifikasi pemrograman. Yang kedua, persetujuan pemakai atas spesifikasi pemrograman. Yang ketiga, pengujian keseluruhan atas program yang baru. Yang keempat, pengujian penerimaan oleh pemangku. Dan yang terakhir, dokumentasi sistem yang lengkap. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Tinjauan independen dan bersama atas proses pengembangan sistem. Tinjauan prosedur dan kebijakan pengembangan atau perolehan sistem. Tinjauan otoritas sistem dan prosedur persetujuan. Tinjauan atas standar evaluasi pemrograman. Tinjauan atas standar dokumentasi program. Dan yang terakhir, tinjauan atas pengujian program dan prosedur persetujuan pengujian. Prosedur audit uji pengendalian, wawancara dengan pemakai mengenai keterlibatan mereka dalam perolehan atau pengembangan serta implementasi sistem. Tinjauan atas kumpulan rapat tim pengembangan untuk mendapat bukti keterlibatan. Memverifikasi poin-poin penting, penolakan manajemen dan pemakai atas program pengembangan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, uji dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang, pengendalian pemerkosaan yang kokoh atau kuat, dan pemrosesan secara independen data uji oleh auditor. Jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Kesalahan pemrograman yang tidak disengaja dan kode program yang tidak sah. Ini kerangka untuk audit prosedur tujuan yang ketiga. Lanjut, jenis-jenis prosedur pengendalian. Daftar berbagai komponen program yang akan dimodifikasi. Otoritas dan persetujuan pihak manajemen atas modifikasi program. Persetujuan pemakai atas perubahan spesifikasi program. Pengujian keseluruhan atas perubahan program termasuk uji penerimaan pemakai. Prosedur audit tinjauan atas sistem. Tinjau kebijakan, standar, dan prosedur modifikasi program. Tinjau standar dokumentasi untuk modifikasi program, tinjau pengujian modifikasi program, serta uji prosedur pemberian persetujuan. Diskusikan kebijakan dan prosedur modifikasi program dengan pihak manajemen, pemakai sistem, dan personel sistem informasi. Proses audit uji pengendalian. Verifikasi pemakai dan persetujuan manajemen sistem informasi atas perubahan program. Verifikasi pemakai mengenai keterlibatan dalam perancangan dan implementasi sistem. Verifikasi poin-poin penting, penolakan manajemen dan pemakai dan proses pengembangan. Tinjauan atas laporan rapat tim pengembangan untuk mendapatkan bukti keterlibatan. Tinjauan atas spesifikasi pengujian, data uji dan hasil pengujian sistem. Pengendalian pengimbang proses yang bagus. Uji audit independen untuk perubahan program yang tidak sah dan salah. Yang keempat, tujuan yang keempat yaitu jenis-jenis kesalahan dan penipuan. Yang pertama, kegagalan untuk mendeteksi input data yang salah, lengkap, atau tidak sah. Kegagalan untuk memperbaiki kesalahan yang ditemui oleh prosedur edit data yang dengan tepat. Maksudnya kesalahan dalam file atau ketika selama berubah. Jenis-jenis prosedur pengendalian yang pertama, rutinitas edit data komputer. Kedua, penggunaan dengan benar waktu eksternal dan internal. Yang ketiga, prosedur perbaikan kesalahan yang efektif. Dan yang keempat, daftar pengentasan perubahan file yang disiapkan untuk tinjauan atas departemen pemakai. Prosedur audit tinjauan sistem, meninjau dokumentasi administratif untuk standar pengendalian permasalahan, mengerti operasional komputer dan fungsi pengendalian data, meninjau persalinan daftar kesalahan, laporan jumlah progres, dan data perubahan file. Prosedur audit uji pengendalian yang pertama, mengevaluasi kecukupan dan kelengkapan pengendalian edit data, memverifikasi kepatuhan terhadap prosedur pengendalian permasalahan dengan cara mengamati operasional komputer dan fungsi pengendalian data, menyusuri peraturan sampel kesalahan yang dibagi oleh rutinitas edit data untuk memastikan adanya penanganan yang tepat, mengawasi sistem pemrosesan online dengan menggunakan teknik audit bersamaan.
Pengendalian pengembangan yang kokoh terhadap pemakai pengendalian data sumber yang jenis-jenis kesalahan dan penipuan data sumber tidak akurat dan data sumber yang tidak sah. Jenis-jenis prosedur pengendalian yang tujuan kelima yang pertama, otoritas memanggil atas input data sumber, penanganan input data sumber secara efektif oleh personil pengendalian data, mendaftar penerimaan dan perpindahan dan pemrosesan input data sumber, dan penggunaan dokumen yang dapat dikirim kembali. Prosedur peninjauan sistem meninjau dokumentasi administratif atas standar pengendalian data sumber, mendokumentasikan pengendalian data sumber akuntansi dengan menggunakan sebuah metode input, meninjau dokumentasi sistem akuntansi untuk mengidentifikasi isi data sumber dan lelah pemasangan serta pengendalian data sumber atau tertentu yang digunakan. Prosedur audit uji pengendalian yang pertama, mengenali dan mengevaluasi jalannya pertemuan pengendalian data dan sumber pengendalian data tertentu. Yang kedua, rekonsiliasi sebuah sampel jumlah batch dan menindaklanjuti penyimpangan. Yang kelima, memeriksa keberhasilan data sumber akuntansi dalam hal terhadap kerja memadai. Pengendalian pengimbang, pengendalian pengawasan yang kokoh, pengendalian yang kokoh terhadap teman. Tujuan yang keenam, jenis kesalahan dan penipuan, modifikasi atau pengungkapan mistik atas data yang disimpan, pengajaran atas data yang disimpan akibat kesalahan yang tidak disengaja. Jenis prosedur berdasarkan pengendalian yang pertama, pengendalian gambaran persamaan, penggunaan yang sesuai dengan label L, dan mekanisme web protection, penggunaan software perlindungan virus. Prosedur audit penjualan sistem memeriksa rencana pemasangan, mendiskusikan prosedur pengendalian data dengan para manajer dan operator sistem, meninjau kebijakan dan proses atas akses logika, dan meninjau dokumentasi atas fungsi-fungsi operasional perpustakaan. Prosedur audit uji pengendalian mengamati dan mengevaluasi operasional perpustakaan, meninjau catatan kepentingan dan integrasi password, mengamati persiapan dan peran di luar lokasi kantor dari penanggung jawab, merekonsiliasi jumlah file utama dengan jumlah data yang diproses secara terpisah. Pengendalian pengendalian keamanan komputer secara efektif, pengendalian pemakaian yang kokoh, pengendalian kombinasi yang kokoh. Software komputer, data program komputer yang disebut Computer Audit Software atau CAS atau Knowledge Audit Software atau CAS telah dibuat secara khusus untuk audit. CAS adalah program komputer yang berdasarkan spesifikasi dari auditor, dengan program yang melaksanakan fungsi audit. Pemakaian software komputer yang pertama, memutuskan tujuan audit membelas level serta data persiapan di audit, merancang laporan audit dan menetapkan bagaimana cara menghasilkannya. Informasi ini akan tercatat dalam lembar spesifikasi dan dimasukkan ke dalam sistem melalui program input data. Pemakaian software komputer, program ini membuat catatan spesifikasi yang digunakan GIS untuk menghasilkan satu atau lebih program audit. Program audit memproses file sumber yang melaksanakan operasional audit yang dibutuhkan untuk menghasilkan laporan audit yang telah ditentukan. Fungsi umum software audit komputer yang pertama, memformat ulang, manipulasi file, perhitungan, dan data, analisis data pemeriksaan file, statistik, dan pembuatan laporan. Audit operasional atas suatu SIA berbagi kredibilitas dan prosedur yang digunakan terhadap audit operasional hampir sama dengan ini diterapkan dalam audit sistem informasi dan keuangan. Perbedaan utamanya adalah bahwa lingkup audit sistem informasi dibatasi pada pengendalian internal, sementara audit keuangan dibatasi pada output sistem. Selanjutnya, audit operasional lebih luas, melintasi seluruh aspek manajemen sistem informasi. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan audit operasional atas suatu SIA. Tujuan audit operasional mencakup faktor-faktor seperti efektivitas, efisiensi, dan pencapaian tujuan. Kemampuan bukti mencakup kegiatan. Yang pertama, menuju kebijakan rekomendasi operasional.
Yang kedua, melakukan informasi atas prosedur dengan titik manajemen serta personel operasional. Audit operasional adalah suatu aksi yang terstruktur bukti, contohnya mengamati fungsi informasi dan kegiatan operasional, memeriksa rencana dan laporan keuangan serta operasional, menguji akurasi informasi operasional, dan yang terakhir menguji penilaian. Terima kasih presentasi dari saya, semoga bermanfaat semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.